Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala ta'ala bil Qur'anil Karim, wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Para pemirsa MUTV yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, alhamdulillah, dan mudah-mudahan puasa kita berimbas kepada perilaku kita untuk meningkatkan kualitas hidup kita menuju rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan peningkatan kualitas dari hasil puasa itu sendiri. Karena puasa itu dapat membentuk karakter kepribadian. Maka Rasulullah membagi 3 fase. Fase pertama adalah fase rahmat, fase kedua adalah fase ampunan, yang ketiga adalah itqum minan nar. Kita telah memasuki fase ampunan. Mudah-mudahan ketika kita memasuki fase ampunan, kita jangan sampai terjebak kepada euforia kemenangan belaka. Sementara puasa itu cuma sekedar ritual belaka, tidak punya asar kepada kehidupan kepribadian. Sementara puasa itu sendiri membentuk karakter manusia yang mumpuni. Biasanya kalau orang dulu kalau ada hajat dengan puasa, seperti kita ingin memiliki kesaktian, kedikjayaan. Para raja-raja dulu juga dengan puasa mereka bisa sakti madraguna. Juga orang-orang tua dulu mengajarkan ketika kita pengen cerdas dengan puasa, kita akan mendapatkan pekerjaan dengan puasa, ketika kita pengen mendapatkan jodoh yang terbaik pun dengan puasa. Karena puasa itu sendiri menjamin kepada kepribadian orang yang beriman menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang bertakwa itu lebih sakti daripada orang sakti mandraguna. Orang bertakwa tidak pernah takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu jangan sampai terjebak kepada kehancuran manusia tempo dulu. Di dalam kitab Nasuhul Ibad, ulama terkemuka waktu itu Ibrahim An-Nakha'i menerangkan bahwa kehancuran manusia sebelum kita ini adalah dengan 3 hal. Innama halaka man halaka qablakum bisalasihi sholih. Sesungguhnya yang membuat kehancuran orang-orang tempo dulu adalah 3 hal. Yang pertama adalah bibudulil kalam, dengan terlalu banyak berceloteh. Agama cuma sekedar jadikan perdebatan. Ketika sudah mendapatkan perdebatan kejayaan, mereka bangga-banggaan, saling menyalahkan. Dengan ilmu pengetahuannya mereka saling membidah-bidahkan, bahkan mengkafir-kafirkan. Padahal dalam Islam tidak ada hal yang seperti itu. Mestinya kalau ada perbedaan kita saling toleran, menghargai pendapat orang lain, jangan mengangkangi karena keilmuan kita orang lain salah di depan kita. Makanya umat Islam terpecah belah dan hancur akibat saling egois. Ketika memiliki ilmu pengetahuan bukan untuk diamalkan, tetapi dijadikan kesombongan di antara mereka. Maka akhirnya ustadz ketemu ustadz berantem, kiai ketemu kiai saling berbeda pendapat, saling sengketa, akhirnya bermusuhan. Naudzubillah. Sementara bermusuhan orang-orang biasa cukup 2-3 hari, tapi bermusuhan kiai, Masya Allah, bisa sampai berjam-jam, bahkan mungkin bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, diturunkan bahkan ke anak-anak murid ya, nggak boleh saling mengunjungi. Naudzubillah summa naudzubillah. Ini akibat kehancuran. Yang kedua adalah bifuduli ta'am, karena kebanyakan makan kita, berebut makanan. Di takjil saja kita kadang-kadang tidak mengerti untuk orang lain, yang penting untuk dirinya sendiri saja. Di mana masjid berebut, ngambil banyak-banyakan. Mending kalau habis, kalau nggak habis kan dimasukin, gitu kan, dibuang.
Begitu juga saya sering lihat itu kalau di acara-acara pernikahan, ya, kondangan di gedung ataupun di rumah, kadang-kadang ngambil sebanyak-banyaknya tapi tidak habis, kan jadi mubazir. Zalim orang-orang seperti itu. Padahal secukupnya saja kita ngambil. Untuk takjil itu bukan nyari kenyang, tapi sekedar membuka, membatalkan. Jadi kalau menurut nalar kita ya seadanya saja. Insya Allah biar semuanya cukup. Jangan sampai berebut. Akibat berebut jadi perpecahan, ya, hancurlah mereka semua seperti itu. Lalu yang ketiga, yang terakhir, karena bipudulil manam, orang sedikit-sedikit tidur, ya, karena kekenyangan. Udah, manusia kalau udah banyak tidur udah lemah, ya, tidak punya harapan masa depan yang pasti gitu. Karena pemalas dia. Orang-orang yang banyak tidur itu pemalas. Makanya orang-orang yang cerdas itu tidurnya 2 sampai 3 sampai 4 jam lah paling tidak. Lihat Profesor Dr. B.J. Habibie, ya. Orang yang begitu cerdas, ya. Banyak puasa, dia sedikit tidur, tapi banyak berpikir untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Maka kita juga selaku manusia, agar hidup kita banyak berubah menuju ke hal yang lebih baik, maka perbanyaklah pengetahuan untuk itu. Jangan sampai kita terjebak kepada terlalu banyak berdiskusi, berdebat, akhirnya perpecahan yang terjadi. Juga jangan terlalu berlebihan di dalam hal makanan, ya, karena makanan itu akan melalaikan. Juga yang terakhir adalah kita harus mengurangi jatah tidur kita, supaya di dalam mengurangi tidur itu kita banyak berpikir untuk menuju hal-hal yang lebih positif untuk masa depan yang lebih baik. Terutama kita harus banyak membaca pengetahuan agama, karena itulah yang akan menghantarkan kepada kehidupan kita untuk lebih baik. Fase magfirah ini kita bukan berarti ditinggalkan oleh rahmat, tapi rahmat itulah meningkat menjadi ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun bagi orang-orang yang sudah terlampau melampaui batas dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah kalian memutuskan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun atas segala dosa. Orang yang bertobat mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar yauma yuhjillahun nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana asmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir." Wahai sekalian hamba-hambaku yang beriman, taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala taubatan nasuha, taubat yang sesungguh-sungguhnya, yang sebenar-benarnya, yang seyakin-yakinnya. Asa rabbukum, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menutupi, ya, akan menghapuskan dosa-dosa masa lalumu. Bahkan yang teristimewa bagi orang yang bertobat, tidak akan pernah dipermalukan para nabi dan orang-orang yang beriman dengan sebab-sebab dosa masa lalunya. Tidak akan pernah lagi dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, dianggap orang-orang yang suci, bersih lahir dan batin, dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat-nikmatnya. Maka selalu mereka berucap, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai Tuhan kami, tetap sempurnakanlah nikmat-nikmat kepada kami. Jadi dikatakan nikmat-nikmat itu bukan cuma sekedar harta benda yang membuat dirinya senang lahir dan batin, tetapi jaminan dari Allah Subhanahu wa taala imannya akan tetap meningkat menuju makom yang mulia, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana halnya puasa itu membentuk karakter manusia menuju makom yang mulia, ini takwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Orang yang bertakwa itu luar biasa, pasti akan bahagia. Dan orang yang bertakwa tidak akan pernah mempunyai kesulitan yang berarti, karena selalu diberikan jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Luar biasa. Hadirin para pemirsa MUI TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mengetahui betapa hebatnya amaliyah Ramadan, terutama saum di siang harinya, lalu qiyamul lail di malam harinya, subhanallah, luar biasa. Ini hanya khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking teristimewanya para nabi masa lalu pun ingin dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena teristimewanya ibadah di bulan suci Ramadan. Maka sungguh beruntung bagi umat Nabi Muhammad yang telah melaksanakan amaliyah Ramadan, siang harinya berpuasa, malam harinya tadarus Al-Quran, lalu melaksanakan qiyamul lail, ya, tarawih dan witir, tahajud, sholat hajat, sholat taubat. Semoga semuanya itu menjadikan manusia yang mumpuni, manusia yang sakti mandraguna, yang tidak pernah kenal takut kecuali takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kita akui sebagai manusia biasa, kita kadang-kadang lebih takut miskin daripada takut mati. Karena saking takut miskinnya, seradak seruduk mencari dunianya. Kadang-kadang halal dan haram bukan pertimbangan, yang penting hasil saja. Padahal di dalam keberhasilan mencari rezeki dari arah yang tidak baik, tentu akan berdampak pada pemikiran yang tidak baik. Itu bagi umat Islam meyakini itu, karena setiap pola akan mengandung unsur manfaat atau madarat bagi kehidupannya. Maka ketika mencari dunia dari pola yang halal, maka insya Allah akan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah-ibadah sunnah, ibadah-ibadah fardu, dan ibadah-ibadah yang dianjurkan oleh para sahabat maupun para salafus saleh. Tetapi kalau pola pencahariannya daripada hal-hal yang haram, maka dia akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang namanya ketaatan. Maka akan lebih cenderung kepada perilaku kemaksiatan, maka cenderung kepada kemungkaran atau kefasikan. Karena kebanyakan sekarang di negara kita ini bukan orang kurang pinter, bukan kurang orang pinter. Orang pinter mah masya Allah bejibun kalau kata bahasa Betawi, tapi keblinger. Orang-orang pinter banyak yang sombong dengan kepinterannya. Orang-orang pinter banyak yang minterin orang, tapi yang sedikit sekali di kalangan kita adalah orang-orang yang jujur. Kalau orang jujur sekarang ini bisa dihitung, karena orang-orang yang jujur itu akan menimbulkan kemaslahatan bagi dirinya dan bagi keluarganya serta bagi masyarakatnya. Dengan kejujuran mereka, insya Allah amanlah agama kita. Karena agama dititipkan kepada orang-orang yang jujur, dan orang-orang yang jujur pasti akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun alangkah ironisnya, pada abad-abad ini banyaklah orang-orang yang berdusta dipercaya, dan banyak-banyak orang yang terpercaya dihianati. Inilah perselisihan di antara orang-orang munafik. Sekarang waktunya orang-orang munafik berjaya, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala mereka hina dina. Janganlah pernah terjebak dengan situasi dan kondisi seolah-olah kebohongan itu akan tetap menang, tapi niscaya kebohongan itu tetap akan hancur pada masanya dan pada waktunya. Namun kita selaku orang yang beriman harus tetap istiqomah menyampaikan dakwah
kepada setiap relung hati manusia. Kalau bisa dakwah dengan uswah yang terbaik. Kalau cuma sekedar dengan kata-kata, kayaknya kurang begitu bermakna. Tapi dengan uswah, dengan keteladanan, dengan contoh yang baik, niscaya orang akan ngikut tanpa harus dengan kata-kata. Sebagaimana perilaku baginda Rasulullah SAW yang senantiasa mengajak kepada para sahabatnya dengan percontohan yang konkret. Maka para sahabat tidak pernah banyak tanya untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Memang sangat dikhawatirkan oleh baginda Rasulullah pada umat yang akan datang, dengan menulis sabdanya di dalam kitab Tamhilul Ghafilin, akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asgharu. Yang paling aku khawatirkan di antara hamba-hamba, di antara umat-umatku adalah syirik yang terkecil. Sehingga para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, wa ma syirkul asgharu? Apa syirik yang terkecil itu? Qala, dijawab oleh baginda Rasulullah SAW, ar-riya. Riya itulah syirik yang terkecil. Kadang-kadang kita mau masuk ke masjid saja, kita selalu memikirkan performan kita, ya, agar orang lain melirik kita, agar orang lain menatap kita, atau dari pembicaraan kita didesain dengan kata-kata yang begitu indah, agar orang lain kagum, agar orang lain bangga. Itulah kadang-kadang terbersit dalam hal yang seperti itu. Padahal hal yang sepele seperti inilah yang akan menyebabkan manusia ini menjadi hina, menjadi orang-orang yang bangkrut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hadis kutsinya dijelaskan, idhabu ilal ladzina kuntum turauna lahum fid dunya hal tajiduna indahum khairan. Pergilah kamu kepada orang-orang yang telah engkau perlihatkan amal solehmu. Adakah kebaikan di sisi mereka? Tidak mungkin ketemu kecuali acungan jempol belaka. Kalian dikatakan, oh, Anda alim banget, Anda hebat banget, Anda cerdas banget, Anda dermawan banget. Cuman sebatas itulah. Tidak ada kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia sebagai orang yang hancur lebur karena seluruh amal perbuatan yang terdahulu dan yang akan datang dirangkum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan satu, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansuran. Jadi amal-amal terdahulu dengan akan datang dirangkum, dijadikan satu oleh Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan kepada mereka, namun tidak punya arti apa-apa, bagikan debu yang berhambur-hamburan. Itulah orang-orang yang bangkrut. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa MUTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dapat kami sampaikan. Semoga kiranya bermanfaat khusus untuk menyampaikan, dan mudah-mudahan mampirlah apa yang saya sampaikan ini kepada hati para pemirsa sekalian, agar kita mampu mengetuk pintu hati kita, bahkan merubah perilaku kita. Dan insya Allah dari tutur kata kita sampai tatap mata kita dipenuhi oleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.